Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Adelia Lianti dengan NIM 105281104 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, dengan dosen Ibu Pengampu Ibu Dr. Musdalifah Hinaya, SPSI, MPD. Pesan dan kesan. Selama mengikuti perkuliahan bimbingan dan konseling, saya mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat, khususnya dalam memahami teori serta praktek konseling. Dosen menyampaikan materi dengan jelas dan sabar. Pesan, terima kasih kepada Ibu dosen atas bimbingan dan arahan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat dan kami terapkan dengan baik di dunia pendidikan maupun masyarakat. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS individu saya terkait penyusunan program bimbingan pribadi sosial, perencanaan kelompok atau dukungan sistem pada siswa SMA, yang dimana mengangkat masalah karir dan tentukan solusinya. Di mana jenis layanan bimbingan dan konseling, bidang BK pribadi sosial dan karir, ada jenis layanan. Yang pertama itu layanan dukungan sistem, perencanaan kelompok atau bimbingan kelompok, di mana ada masalah karir yang diangkat, ada masalah umum, di mana kurangnya pemahaman diri atau minat dan bakat, kemampuan sehingga siswa mengalami kebingungan dalam perencanaan karir. Selanjutnya ada dampak pada siswa, yaitu yang pertama itu cemas menghadapi masa depan, yang kedua kurang percaya diri, yang ketiga motivasi belajar menurun. Selanjutnya ada solusi yang diberikan. Jadi solusi yang diberikan itu memberikan layanan bimbingan kelompok karir, membantu siswa mengeksplorasi diri. Selanjutnya itu memberikan informasi pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam mengambil keputusan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Adelia Lianti, biasa dipanggil Dita, Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Mungkin ada bisa perkenalkan namanya. Baik Kak, perkenalkan nama saya Septiani dari SMA Negeri 3 LDH. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Dek sudah hadir. Mungkin Adek sudah bisa menceritakan apa yang terkendala selama ini. Mungkin bisa Adek ceritakan dari awal hingga akhir. Baik, jadi begini Kak, saya bingung, sebentar lagi mau lulus, tapi saya belum tahu mau kuliah atau langsung kerja. Baik, jadi ada merasa bingung ya menentukan pilihan setelah lulus SMA ini. Iya Kak, orang tua saya ingin saya langsung kerja, tapi sebenarnya saya ingin kuliah Kak. Baik, pasti berat ya, keinginan kamu beda dengan keinginan orang tua kamu. Iya Kak, saya jadi ragu sama kemampuan saya sendiri. Baik, jadi kamu merasa kurang percaya diri dengan kemampuan kamu sendiri. Iya Kak. Kira-kira apa bidang apa yang kamu minati? Saya tertarik di bidang desain Kak. Bagus. Jadi berarti kamu itu punya minat yang jelas. Jadi minat ini bisa jadi modal penting buat kamu merencana karir kamu ke depannya. Tapi saya takut gagal Kak.
baik. Jadi merasa gagal itu wajar. Eh, Merasa takut juga, kita bisa buat rencana langkah-langkah yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu, supaya kamu itu lebih yakin tentang minat kamu itu sendiri. Baik kak, jadi lebih tenang setelah mendengar saran dari kakak. Terima kasih. Baik, alhamdulillah jika sudah tenang. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang pilihan karir yang dan langkah yang bisa kamu ambil selanjutnya. Iya kak, terima kasih. Saya kembali. Selanjutnya itu penjelasan keterampilan dasar konseling. Yang pertama itu ada attending, di mana konselor menunjukkan sikap kontak mata, posisi tubuh terbuka, mendengarkan penuh perhatian, di mana fungsinya itu membuat siswa merasa dihargai dan nyaman. Yang kedua itu ada empati, di mana empati itu konselor memahami dan merasa perasaan siswa. Contohnya, wajar kamu merasa bingung dalam situasi seperti ini. Fungsinya membantu siswa merasa dimengerti secara emosional. Yang ketiga itu ada questioning, di mana konselor mengajukan pertanyaan terbuka. Contoh, apa yang sebenarnya kamu inginkan untuk masa depanmu? Fungsinya mengenali masalah dan membantu siswa berpikir lebih dalam. Keempat ada reflection, di mana konselor mengulang inti perasaan atau pikiran siswa. Contohnya, kamu ingin kuliah tapi masih ragu karena tekanan dari orang tua. Fungsinya membantu siswa memahami perasaan sendiri dengan lebih jelas. Selanjutnya itu ada komunikasi interpersonal efektif, di mana dalam konselor digunakan bahasa yang sopan, mudah dipahami, sikap tidak menghakimi, mendengarkan aktif, dan memberikan respon yang positif, di mana tujuannya itu membantu hubungan konseling yang hangat dan efektif. Baik, jadi solusi dari dialog ini yang pertama itu siswa diarahkan untuk mengenali minat dan bakatnya. Kedua, memberikan dukungan dan menenangkan rasa takut gagal. Ketiga, membuat rencana karir yang realitas sesuai minat dan kemampuan siswa. Yang keempat itu membangun rasa percaya diri agar siswa bisa berdiskusi dengan orang tua tentang pilihannya. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.